Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Devatan di ruang obrolan horor. Sebelumnya gue berterima kasih kepada teman-teman yang udah selalu mendukung channel kami dan juga doakan teman-teman semoga ruang obrolan horor tetap konsisten, maju dan disukai banyak orang. Kali ini gue kedatangan narasumber yang kebetulan beliau dari Depok juga ya, sama seperti sebelumnya. Beliau ini sering merasakan gangguan-gangguan makhluk halus di sekitarnya ketika di umur 21 tahun. Menurut gua, cerita ini sangat menarik ya untuk diangkat di sini. Cerita apa yang dirasakan oleh beliau? Semoga teman-teman suka dan terhibur. Langsung aja ya. Check it out. Oke teman-teman, gue udah bersama narasumbernya. Kita sambut dulu ya narasumbernya. Halo Bang Rama, Halo Bang Yoni, gimana kabarnya nih? alhamdulillah sehat. Gimana Sehat nih ya? Bang Yoni? Alhamdulillah sehat juga. Udah makan? Udah. Udah. Udah makan belum? Udah juga. Berarti fit nih ya berarti sekarang ya? Alhamdulillah, Relax ya, semoga relax. fit. Oke. Ya. Ya, Bang Rahmah, gue dengar-dengar nih ya kan. Gue dengar-dengar katanya lu tuh punya pengalaman mistis ketika umur 21 tahun gitu ya. Awal mulanya gimana tuh Bang Rahmah bisa seperti itu gitu? Wah, itu awal mulanya tuh Ah, nggak nyangka sih, kaget sih, kaget. Oke, oke. kaget bisa diperlihatkan hal-hal yang seperti itu. Mm-mm. Jelas, jelas dan banyak. Itu awal mulanya di tahun 2017. Oh, 2017. Iya, Ya, ya. 2017 bulan Maret, Maret atau April gitu ya. Mm. Itu malam, jadi gue lagi nongkrong sama teman-teman Oke. di rumah temen. Tiba-tiba pengen es nih. Ya. Iya, akhirnya beli es, pengen ke warkop. Pengen ke warkop. Warkop yang gue tuju itu tutup ternyata. Oke, tutup. Nah, nah, terus kebetulan di jalan itu gue ketemu nyokap sama adik gue. Adik gue yang bontot kecil, waktu itu kurang lebih ya 3 tahun 4 tahun adik gue tuh. Oh, masih kecil banget ya. Iya, Ya. nyokap nyuruh bawa adik kamu pulang sekalian, Mm-mm. biar mama jalan aja. Ya udah, adik gua bawa tuh. Pas mau masuk portal komplek, gua baru inget kalau harus beli es. Oke, Iya, baru temen gua ya. baru nitip. Ah, Akhirnya gua menuju warkop yang satu lagi, mm. itu deket area pacuan kuda gitu. Eh, Nah, singkat cerita gua udah ke warkop. Akhirnya gua anterin adik gua pulang. Gua balik nongkrong lagi sampai jam 11 malam. ya. Jam 11 malam gue balik ke rumah. Itu gue nggak langsung masuk rumah, gue di depan rumah gue tuh ada teman-teman gue juga sama adik gue, Mm-mm. ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Tiba-tiba adik gue nangis. Nangis, Adik gue yang ya. bontot itu nangis, tapi kok gue agak risih ya dengar suara tangisannya tuh. Oke. Rewel, nangis sampai teriak-teriak gitu. Akhirnya gue masuk ke rumah. Baru sampai pintu tuh, Mm. sampai pintu ini gue kok pundak gue tuh berat banget. Berat yang luar biasa. Berat, Oke. langsung berat, tiba-tiba langsung berat aja gitu. Nah itu gue nggak terlalu mikirin lah. Terus gue duduk di ruang tamu, gue panggil adik gue, dia nyamperin sambil masih nangis itu, Masih nangis. masih Oke. nangis.
gue bacain sholawat. Nangisnya tuh benar-benar kayak teriak atau gimana tuh, nangis-nangis kayak apa sih? Maksudnya yang merintih, sedih gitu atau Enggak nangis, berontak apa gimana? sebenarnya nangis pada umumnya ya. Oke, oke. Heeh. Tapi sambil sesekali dia meninggikan suara tangisannya gitu. Iya, iya. Tapi ini terdengar risih banget di kuping gue gitu loh. Oke. Gue pengen bacain sholawat, tahu-tahu gue malah meluk adik gue gitu. Malah meluk, adik gue langsung teriak, tapi langsung diem. Abis teriak langsung diem, langsung Iya. diem. Terus gue sempat linglung sebelum akhirnya gue kayak ngamuk gitu. Lo Terus gak sempat ngedehem. Itu ya kayak bisa dibilang kesurupan lah. Oh gitu, seru. Gue teriak-teriak gitu. Gue sambil teriak-teriak. Teman-teman gue yang di luar masuk. Begitu juga adik gue. Oke. Ditenangin lah. Adik gue juga sedikit banyaknya bisa juga ngerasain hal kayak gitu. Iya. Temen gue menenangkan gue, tapi malah gue gigit. Oh lu gigit Gue gigit kakinya. pas lu lagi kesurupan tuh ya? Iya. Oke. Kakinya gue gigit. Masih coba ditenangin sampai akhirnya tuh gue udah lumayan tenang. Udah hampir sadar. Bahkan hampir sadar. Dikasih minum. Gue dikasih minum gelas ya segini lah, gelas beling. Gelas beling. Itu gue sentuh kebelah. Kebelah. Wow. Gelas segini nih. Udah ditaruh. Gue giniin doang. Kebelah. Gak jatuh. Jadi bukan pecah breng, Bukan bukan pecah. ya? Jadi kebelah. Gini. Oh, kebelah setengah. Iya kebelah. Gitu. Oh. Bawahnya masih utuh, masih diem gitu. Wow. Di atasnya langsung Wow. Rapih tapi itu pecah. rapi. Gue baru gue sentuh Gokil. doang. Terus. Terus adik gue nanya-nanya. Itu jadi ternyata gue tuh kemasukan semacam hewan. Oke. Ya hewan gaib ya. Berbentuk anjing tapi mirip serigala, warna hitam pekat. Oke. Dan matanya kadang merah, kadang kuning, kadang hitam. Itu adek lu ngelihat langsung apa secara batin aja tuh? Secara batin Ngasih dia ya mengkoneksikan Sosoknya lah. seperti itu. Iya. Ya, oke. Saat gua kesurupan itu, gua selalu menunjuk ke arah pacuan kuda yang tadi ternyata itu gua lewatin waktu mau beli es di warkop. Oh gitu. Iya. Adik gua nanya, gua selalu jawab dan menunjuk ke arah pacuan kuda itu. Sampai gue sebutin di tempatnya ini ada pohon besar 2 kanan kiri menjulang gitu rapat. Itu ternyata sebuah gerbang. Oke. Ya. Itu lu posisinya masih sadar apa setengah sadar tuh pas lu nunjuk ke patung itu? Itu gue dalam kondisi masih di bawah alam sadar. Oh, masih belum sadar. Oke, terus. Lalu gue sempet ingin kabur. Jadi gue saat mode serigala itu, gue keluar rumah pengen ke arah pacuan kuda itu. Iya. Tapi ditahan sama. Oh, ditahan. Lu tapi mengucapkan itu apa gimana? Gue menggonggong. Bisa tahu kalau lu tuh pengen ke situ. Enggak, gue langsung aja gitu keluar katanya. Oke. Gue keluar, ditahan, temen gue gigit lagi. Betisnya gue gigit lagi. Bisa gitu ya. Iya. Sorry ini gue sambil minum ya. Iya, Karena apa-apa. pemirsa lagi kurang fit gitu ya. Jadi sambil minum dulu gak apa-apa ya. Oke. Nemenin Bang Yoni. Oke, lanjut. Bang Rama. Gua mau keluar rumah sambil merangkak gitu layaknya Serigala atau anjing gitu ya. anjing gitu. Sambil mengaung dan menggonggong. Wow. Dan gue dibawa ke dalam rumah lagi sampai ada tetangga juga yang sampai bangun gitu. Sampai bangun Heboh tuh ya. heboh di sempat situ ya. ya gue diobatin juga
Ditanya-tanya juga kenapa masukin adik gua sih kenapa masukin kakak saya gitu. Yang ada yang memasuki diri gue itu bilang kakak kamu kuat. Oke. Kakak kamu kuat, saya ingin dia gitu, saya ingin berteman. Cuman kayaknya adik gue menolak, jangan gitu. Dan yang bikin adik gue kaget juga nggak cuma satu bang. Oke. Iya, jadi serigala itu yang ada di situ ada 5 Ada 5. tidak bertuan. Tidak bertuan. Ada 5, yang satu sangat besar, ukuran 5 meter lebih lah. Wow, 5 meter. Iya, Oh. yang sisanya tuh kecil-kecil. Jadi ada Oke. 5. Mungkin yang satu ini jadi tuh ketua lah, Oke gitu. ketua kelompok itu. Nah ini yang kecil-kecil ini ya pengikutnya. Pengikutnya. Ya, ya. Nah itu udah tuh muncul, datang tuh berempat, yang kecil-kecil tuh datang ke depan rumah gua. Itu sorry, Bang Nama. Itu lu udah posisi udah sadar waktu Itu dia udah sadar, udah diobatin. udah diobatin. Udah diobatin. Sudah udah relax gitu ya. Belum relax juga sih. Oh, belum masih berantem sih kayaknya energinya. Karena 4 yang datang. Itu di rumah lah masih pada heboh tuh. Masih posisinya. masih. Tapi itu makhluk datang dengan Datang. lu ngeliat dengan mata kepala lu sendiri. Iya, itu gue setengah sadar juga dan itu jelas banget Jelas di banget. depan rumah gua berempat berjejer. Wow. Pas gua nengok ke arah pacuan itu, ada yang si ketua itu ada. Dia jaga gerbang yang tadi disebutkan itu, yang pohon kanan kiri menjulang rapat. Itu ada sebuah gerbang. Jadi pacan kuda itu nggak jauh dari rumah lu ya? Enggak, Oh, nggak jauh. enggak jauh. Oke. Terus pas terlalu lihat makhluk itu gimana? Ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Percaya nggak percaya? Iya. Dan matanya tuh kadang merah, kuning, kadang berubah jadi hitam. Itu yang serem, yang hitam sih. Yang itu. Iya, kayak bener nggak ada matanya. Iya. Karena gelap. Nyokap, bokap sama adik gua, teman-teman adik gua, bahkan tetangga juga masih khawatir gua kambuh lagi. Karena yang gua tahu kalau udah terkena energi kayak gitu bisa nyamber juga dari makhluk lain di sekitar. Gitu. Jadi gue masih diwas-wasin, takutnya kambuh lagi. Dan gue masih teriak-teriak aja, teriak karena kaget gitu loh. Oh ini makhluk ini bentuknya kayak gini loh. Iya. Oh ada anak kecil bentuknya kayak gini loh. Itu kaget banget deh. Pertama kali banget. Pertama kali ngelihat makhluk kali apalagi besar gitu ya. Iya. Apalagi dalam Bukan posisi hewan. kaget gitu. Iya. Dan sempet ada yang bikin gua shock pertama kali. Tiba-tiba dia melayang bang. Melayang. Langsung set. Jadi ini gua di sini dulu Oke. menghadap pintu rumah. Dan tuh dia melayang. Itu gua langsung kaget. Bentukannya kayak gimana? Boleh sebut gak sih? Iya boleh, cuman iya nggak apa-apa. Cewek sih. Cewek melayang. Kun lah ya, Iya, kun. iya, itulah itu. Iya terus. Itu posisinya sama masih lu lihat serigala itu apa Itu beda masih hari? dalam Waktu yang bersamaan. waktu yang bersamaan itu. Oke, terus. Dalam waktu yang bersamaan dia terbang, tangannya gini sambil senyum, tapi sekuping. Tapi sekuping lebar, mulut itu senyum sekuping. Aduh. Tapi begini tangannya gini. Iya. Itu gue teriak, gue langsung meluk nyokap gue. Oke. Takut gitu. Gue minta tutup pintunya sama gorden rumah. Ah. Udah ditutup kata adik gue gitu kan. Mm-mm. Pas gue tengok
tembus pandang bang. Penglihatannya tembus pandang Tembus keluar. pandang. Jadi percuma ya. Jadi percuma tetap ngeliat juga. Oke. Heeh. Terus gue nunjuk itu ada yang terbang tuh, ada Mbak Kunti gitu. Sama tetangga gue yang ngobatin gue, ada tuh dihilangin. Udah aman. Udah aman. Kemasukan almarhum Mbah Kakung gue. Oh, masukkan lagi. Kemasukan lagi. Oke. Reaksinya gimana tuh pas masukkan? Cuma minta dijaga aja. Dari jaga. Oke. Minta dijaga aja karena kebetulan dari keluarga, dari nyokap gue ini cucu pertama. Jadi tim Mbah Kakung dari nyokap. Dari nyokap. Iya. Kebetulan gue cucu pertama dan bisa dibilang disayang banget sih. Oh, oke, disayang Iya, banget. disayang Iya, banget. Bahkan gue juga ikut ngurus pas dia sakit. Kemana-mana dulu kecil selalu diajak gitu. Nah, reaksinya gimana tuh, Bang Ram, pas masukan apa? Itu tenang, itu kalem. Kalem. Cuman pesen aja tolong dijagain. Kalau ada masalah jangan dijauhin gitu. Pesan gitu aja. Habis itu dikeluarin sama tetangga gua, disadarin lah gua. Itu gua liat almarhum tuh cerah banget, cerah tapi face ininya tuh datar flat, tapi dari sisi fisik tuh cerah. Oke. Cuma mukanya tuh kayak kok datar gitu. Dan setelah kejadian itu gue bisa lihat kemana-mana tuh jelas banget. Jelas banget. Bahkan kuburan makamnya almarhum itu gue bisa lihat. Wow. Jadi makamnya itu di daerah Gunung Sindur Gunung Sindur. Bogor. Ya. Berarti di situ Bang Rama ini ya awal mula dari kejadian itu tadi baru bisa merasakan tuh makhluk-makhluk di sekitar gitu. Oh jelas, merasakan, melihat dengan jelas. Jelas banget kayak orang kayak gini aja gitu ngeliatnya. Iya. Nggak ada sama sekali. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Gila, gokil. Terus pengalaman apa aja tuh Bang Rama yang dirasain setelah lu melihat makhluk-makhluk di sekitar gitu? Yang paling lu nggak bisa lupain deh tuh apa tuh kira-kira? Wah, itu masih berlanjut sih. Dan pada saat itu bisa dibilang serem semua. Karena jelas semua. Jadi lu lagi di jalan gitu apapun di mana itu lu ngelihat semua, Mak. Ngelihat semua. Nah, kan habis kejadian itu tuh udah clear, udah dibersihin, tapi gue masih tetap dikhawatirkan lah, takutnya kambuh lagi karena gampang banget pada saat itu tuh, gampang banget masukkan, dan bengong juga gampang banget bengong. Selang 2 hari kemudian itu gue masih lihat serigala itu masih ada di depan rumah gue. 4 serigala kecil itu masih ada di rumah gue. Bahkan ada satu serigala yang ngikutin adik gue yang bontot itu. Dia lari-larian nih, main tuh sama temen-temennya. Serigala itu ngikutin. Gue bilang serigala aja ya. Iya, serigala hitam itu tetap ngikutin. Adik gue mau berangkat ngaji maghrib, itu tetap ngikutin. Nanti dia berhenti di sampai gerbang masjid, nungguin. Gue sempat berpikir, apa adik gue gedenya kayak gini juga. Iya. Bisa merasakan, bahkan melihat lah. Karena gue ngerasa adik gue yang bontot ini tuh punya kesamaan kayak gitu. Cuman mungkin belum waktunya aja. Oke, belum waktunya ya. Dah 2 hari kemudian setelah kejadian itu, tetangga gue, orang tuanya teman gue itu meninggal. Nah terus gue baru bisa datang itu malam, karena kan sana keluarganya kan pada rame ya. Jadi gue sama temen gue yang di
deket rumah itu malam aja deh nanti kalau udah sepi. Nah sebelumnya sehabis Isa itu gue ke warung soto. Jadi nyokap minta anterin beli lauk malam gitu buat makan malam. Iya. Udah tuh gue nganterin, itu masih biasa aja. Gue jalan tuh masih biasa aja, bahkan gue lewatin pacuan kuda itu lagi. Iya, Gua udah tuh- pasti karena udah kan dekat pasti, rumah. iya. Iya. Iya gue ngeliat yang gedenya itu ya diem aja udah stay. Oke. Udah gua keluar tuh, gua ke warung soto yang sebelah kanan tuh. Kalau dari misalnya dari gang rumah gua ke kanan dulu, udah beli, ke tempat lain beli lauk lain. Nah tiba-tiba dari gang rumah gua itu segala itu lari ngejar gua. Gua lagi naik motor ini dari samping gang, langsung segala itu Lima-limanya ngejar. enggak satu Oh, satu. Oke. Satu. Oke. ngejar, terus kayak mau masuk ke diri gua. Dari dulu. Habis itu gua kaget dong, wah nyokap kenapa kak gitu. Takut soalnya kan lagi di jalan raya gitu loh, bawa kendaraan. Sampai gua mencoba menenangkan diri juga. Dan kebetulan udah mau sampai, juga masih gemeteran karena dia benar-benar pengen masukin ke diri gua gitu loh. Pas udah sampai tempat soto, udah tuh nyokap bilang dia telepon ademu bawa temennya. Jadi gua disuruh pulang, nyokap sama ade gitu. Nah temen gua datang tuh bareng adik gua pulang duluan karena takut kenapa-napa. Iya. Pas perjalanan pulang ada adik gua, terus temen gua sebut aja namanya Juna. Oke. Juna. Nah, gue bertiga naik motor, gue di tengah. Nah si Juna ini bisa juga, bahkan dia duluan yang bisa. Oh ya, flashback ke belakang sebentar. Iya. Pas pertama kali gue bisa hal kayak gitu, gue bisa ngeliat apa ya disebutnya ya, titipan leluhur kayaknya deh. Oke, titipan luar. Iya. Ya yang macan-macan gitu lah bang, yang jagain rumah, macannya gede, ngelindungin rumah kayak gitu-gitu lah. Oke, lanjut. Pas mau masuk komplek tuh, sebelum komplek tapi udah mau masuk komplek, ada aja yang ngikutin tuh dari atas gitu, mbak-mbak itu lagi. Kan dari pohon terbang melayang. Di sini itu berat banget, di ubun-ubun sama di nih leher belakang nih. Tuh berat banget. Bahkan mau muntah. Terus sama temen gue si Juna itu udah dibaca-bacain biar tenang gitu. Udah sampai rumah, udah relax, santai, nggak ada gangguan. Itu nggak ada gangguan. Sampai rumah udah gak ada gangguan, ya gue makan. Tanya nyokap, udah di rumah aja nggak usah kemana-mana. Udah selesai makan tuh udah gue ngopi kayak biasa. Iya. Pas jam 11-an deh, 11 malam, gue ke tempat temen gue yang orang tuanya meninggal itu. Cuma beda gang aja sih sama gue di komplek itu. Ya gue kesana ngobrol-ngobrol, bela sungkawa. Itu posisi di luar, temen gua yang berduka itu udah nyiapin dah kopi, teh gitu sama cemilan. Udah ngobrol-ngobrol aja. Jadi oh ya info aja, komplek yang gua tinggalin itu dempetan sama pacuan kuda. Oke. Dempetan. Nah, jadi gua duduk begini, ini rumah temen gua tuh. Iseng-iseng ngeliat sekeliling gitu, karena masih kayak orang linglung juga pada saat itu juga. Lihat. Oh, ada yang ditungguin nih di pohon Kamboja. Jadi di rumah teman gue itu ada pohon Kamboja. Itu udah ditungguin. Nengok, jelas banget lagi duduk. Sosoknya?
kunti Oh. juga. Oh, gun lagi. Kunti lagi, tapi lebih kalem. Berarti beda ya sama yang Beda, lu beda. ngejar lu Beda, ya. Oke, beda. terus. Lebih kalem. Abis itu gue nengok ke kiri tuh. Ke kiri itu tembok pacuan kuda sama pohon palem gede banyak. Hmm. Gue kaget. Jadi ada kunti juga melayang gini dari pusat ke bawah itu diem, tapi dari pusat ke atas maju. Wow. Maju. Bisa bayangin ya teman-teman ya coba. Bawahnya di situ, Heeh. badannya Badan sampai kepala itu kepala itu maju ke arah. ke arah gua sama temen-temen gua pada ngobrol itu. Oke. Tapi gak sampai deket banget, gak nompo banget. Lu sendiri yang ngelihat. Gua sendiri ngeliat. Oke. Reaksi lu gimana tuh? Mau teriak tapi untungnya masih bisa gue tahan. Oke. Itu kaget banget. Pas banget nengok begini, wow gitu. Wow. Gak kebayang ya. Kayak gimana itu. Oke, terus. Makanya. Dari situ tuh udah tuh yang sekitaran lingkungan rumah lu lah ya. Itu gitu ya. sekitar lingkungan rumah gua. Dan masih banyak lagi sih bang. Yang lagi. Karena itu benar-benar awal baru banget. Mm-mm. Itu tuh ngerasain ngelihat itu tuh. Oh jelas. Di situ mungkin lama-lama terbiasa gitu ya. Lu lagi tahap menyesuaikan dulu nih. Karena kan kaget lah ketemu makhluk-makhluk yang seperti itu dan sebagainya ya kan. Iya, gue juga cerita ke temen gue si Juna itu. Ya udah tahan aja, istighfar aja terus. Emang awal-awal. Tapi gue pada saat itu tuh walaupun kaget, histeris, tapi gue nggak minta buat ditutup loh. Biasanya kan orang, aduh nggak mau, takut ah, tutup aja, tutup. Itu enggak. Oke. Heeh. Lu tetap ini ya bertahan aja Masih ya. bertahan aja. Tapi ya setelah itu, jadi itu masih ada lagi. Jadi pas gua lagi ngobrol itu ada rumah kosong dua. Satu rumah yang kedua itu tingkat. Di lantai 2 itu rumah kosong ya. Tapi di lantai 2 itu ada yang ngintip. Ada yang ngintip. Oke. Sosoknya sih cowok. Remaja lah, sosoknya remaja. Maksudnya perawakannya masih kayak Iya. manusia biasa lah ya. Oke. Tapi itu rumah kosong, Bang. Mau kosong. Rumah kosong, enggak ada penghuninya. Jadi dari lantai 2 ada yang begini. Kelihatan rambutnya pendek itu laki-laki. Tapi enggak sering sih. Pas gua lagi di situ tuh cuman 2 kali nengok, ngintip gitu. Dah akhirnya gue pulang, udah tuh gue tidur kayak biasa. Itu enggak ada gangguan sama sekali. Ngejalanin hari-hari juga ya begitulah. begitu Maksudnya ya. kalau lu ceritain mungkin banyak banget Banyak kali ya. banget. Apalagi kan lu kan melihat secara detail, lu mau kemanapun pergi dia selalu ada gitu ya. Tapi Bang Rama pernah gak nih punya pengalaman yang paling diinget banget gitu, entah lagi di mana gitu atau mungkin tempat kerja. Tadi kan di lingkungan rumahnya ya kan. Iya, di lingkungan rumah. Atau tempat kerja ataupun di lagi liburan atau kemana gitu. Pernah gak mengalami itu juga? Wah, ada sih, ada. Ada ya? Ada banget. Coba boleh kali kasih tahu nih ke kita ya. Ini masih di tahun 2017, Bang. Masih Masih ya? di tahun Oke. 2017. Bisa dibilang masih baru-baru juga. Masih baru-baru juga setelah ngerasain hal kayak gitu. Karena gue mungkin orangnya senang cerita ya, jadi gue ceritain hal kayak gitu. Lagi nongkrong pun gue ceritain gitu loh. Karena gue bisa ngeliat sampai jauh. Itu gue ceritain pas lagi nongkrong nih. Sampai pada titik itu gue nongkrong di depan rumah temen gue tuh. Depannya juga rumah kosong. Rumah kosong, nongkrong. Itu di situ ada tahu. Di dekat toren ada tahu, gue gituin. Iya. Tapi temen lu Temen gue biasa aja gitu, ngabain biasa. aja. Itu jelas banget ada. Oke. Iya sumpah emang ada. Temen gue asal nyeblak aja. Padahal dia nggak bisa. Dia normal. Normal. Pas beberapa temen gue pada cabut,
gue ceritain di tempat kerja temen gue itu yang punya rumah itu yang gue datengin tuh. Oke. Nah, di tempat kerja lu juga ada tahu bang, gue gituin. Sampai gue kasih tahu detail di titik ini. Hmm. Mungkin karena gue terlalu apa ya sebutannya tuh, terlalu lemes gitu. Oke. Terlalu lemes, takut dia takut. Tahu-tahu udah temenin gue lu kerja sebulan. Sebulan langsung di to the point. To the point. Temenin gue lu kerja sebulan. Lu gue bercanda atau dia serius ternyata. Serius. Nah posisi itu juga tahun itu gue belum kerja sama sekali. Oh, lu cuma nemenin aja tuh. Iya, jadi gue free gitu lah. Hmm. Udah gue temenin, ayo. Gue temenin dengan mungkin gue pada saat itu ngomong karena berani kali ya. Ternyata pas gue ngerasain kayak energi atau ketemu makhluk yang lebih serem lagi, takut bang. Iya, iya. Nah ini kejadian epic sih gue bilang. Gimana tuh, gimana? Jadi gue udah nemenin temen gue. Itu di tempat kerja itu gue ngeliat jelas banget semuanya banyak. Dari pas gue datang tuh gue hitung itu nyampe kali 20 makhluk. Wow. 20 makhluk lebih. Jadi teman gue ini kerja di bilangan Jakarta Selatan ya. Ya posisinya itu di pinggir jalan dan di belakang tempat kerja temen gue itu ada makam. Oh, ada makam makam warga, ya, makam umum. Dan tempat temen gue kerja ini kayaknya nggak gede-gede banget sih. Memang lebar ke belakang, tapi tingkatnya tuh kecil. Oke. Tingkat 2. Ya udah gue hari ke hari ngejalanin biasa aja. Ada mah ada, ngeliat mah ada. Cuman nggak berkomunikasi. Oke. Tapi gue jadi bisa ngeliat ke belakang juga bang. Maksudnya gimana tuh? Jadi gue sore mau maghrib nih, posisi di tempat gue udah nemenin temen gue kerja ya. Gue mandi itu gue di atas tapi bagian belakang. Ya gue mandi terus BAB gitu, madep ke sono ya. Jadi gue belakang tuh bisa ngeliat ke belakang ada makhluk ini tanpa gue harus nengok. Gimana itu? Batin apa gimana? Apa Visual gue kayak ada 2 gitu. Jadi gue BAB begini madep ke depan gitu ya, tapi gue bisa lihat di belakang. wow. Waduh, ada yang ngintip nih, suwe gue bilang. Lagi enak-enak ya kan? Iya. Lagi konsentrasi itu. Oh, gue buru-buru mandi. Oke. Gue buru-buru mandi, cepet-cepet kelarin mandi, karena tahu-tahu tuh dada dak-tikuk aja tuh. Iya. Dan bodohnya gue bisa saya mandi, gue datengin tempat itu yang di belakang kamar mandi itu. Ternyata ada tangga melingkar ke bawah. Oke. Dan gue pas nengok itu, wow, udah nggak jadi, kuat banget energinya. Udah gue selesaiin mandi, udah selesai kelar tuh, udah ngejalanin hari-hari biasa lagi. Padahal ketemu makhluk yang serem banget, serem semuanya sih bang. Serem semuanya. Iya, anak kecil, terus ya nenek-nenek, mbak kunti sih banyak sih. Oke. Tapi itu nggak pure ini ya, nggak pure penghuni tempat itu. Oh, dari luar juga Dari ada. luar juga ada mampir, terus bertahan lama di situ. Itu. Iya, ada momen apa lah di situ apa lagi yang menurut tuh juga patut untuk diceritakan nih kan? Ini nih awalnya nih. Jadi gue sebelumnya memang suka main ke tempat teman gue ini. Itu waktu gue masih belum bisa ngelihat hal-hal gaib lah. Oke. Gue suka bikin kopi di samping tempat garasi gitu, ada dispenser. Gue suka bikin kopi. Itu biasa aja. Nah pas gue ada kondisi bisa ngeliat kayak gini, oh ternyata pas setiap gue bikin kopi ada loh. Ada. Persis di samping dispenser. Dan makhluk itu tuh ternyata nggak semuanya
iseng, nggak semuanya atraktif, itu dia stay aja gitu. Stay aja, oke. Mbak Kunti stay aja diem gini, nunduk udah. Dan gue sampai bisa lihat jalur Jalur apa? jalur makhluk gaib itu kemana itu gue bisa lihat. Oh, yang maksudnya kehidupannya dia gitu, Iya, bahkan sampai dia ya menurut sehari-hari tuh jalan-jalannya tuh kelihatan gitu. kelihatan. Malah makin jelas ya. Oh, makhluk ini dari sini nih. Makhluk ini dari ini. Kayak gitu. Wow. Nah, beberapa hari kemudian ada bos teman gue datang. Kebetulan gue juga kenal sama bosnya. Jadi Iya, apa-apa lah gue main di situ. Bosnya itu sama teman-temannya tuh jadi lagi meeting. Lagi meeting di lantai 2. Terus nyuruh beli makanan. Oke. Akhirnya gue sama teman gue jalan beli makanan. Udah beli makanan tuh udah. Gue kasih ke bosnya temen gue. Ya udah gue nungguin aja sampai kelar meeting gitu. Tengah malam udah pada kelar meeting. Udah bosnya sama teman-temannya pamit. Terus bosnya temen gue tuh pesen, sebut aja temen gue ini Awan ya namanya. Oke, Awan. Wan, itu di atas masih ada ikan tuh 2. Ajak aja temennya makan, habisin sekalian beresin. Iya pak, kata temen gue gitu. Akhirnya ya udah tuh gue ke atas tuh ke ruang meeting. Iya. Ke ruang meeting itu gue makan. Dah itu ada emang satu sosok makhluk yang energinya kuat banget di ruang meeting itu. Mungkin orang awam pun kalau ke situ bisa ngerasain langsung bang. Iya. Karena benar-benar kuat. Nah singkat cerita gue udah selesai makan. Ini makhluknya yang di dalam ruang meeting ini komunikasi sama gue. Tolong beresin. Oh, jadi lu sempat makan dulu tuh sama Iya gue makan di ruang meeting itu sama temen lo itu ya. Iya. Sisa berdua doang. Saya berdua Yang doang. lain bosnya dan lainnya udah pada pulang tuh. Oke. Dah selesai makan. Itu makhluk komunikasi ke gue. Tolong beresin dulu. Bentukannya seperti apa tuh? Makhluk ini Kalau boleh tahu. masih sama sih, wanita. Rada gemuk gitu ya. Rambutnya panjang banget sih. Rambutnya kayak bawah apa gitu? bokong ke bawah deh. Oke. Nah, segitu. Lurus. Oke. Tapi makhluk ini selalu nunduk aja gitu. Mukanya nggak kelihatan tuh pas lu komunikasi sama lu. Udah kelihatan. Oh, kelihatan. Cuma emang nunduk aja terus. Oke. Karena gua belum ngerti hal kayak gitu ya, mengantisipasi gimana. Gue cuek. Dia udah komunikasi padahal cuek. Gue cuek. Teman gue ngajak ke bawah, nanti aja beresinnya kita ngerokok dulu aja. Oke. Ya udah, gue manut aja, gue udah ngerokok aja tuh di bawah. Iya. Ngerokok di bawah. Pas udah di bawah tuh rokok tinggal 1. Ya udah, temen gue udah rokok gue isep dulu ya. Gue beli rokok dulu, lu tunggu sini. Sekalian bikin kopi aja. Ya udah. Gue nyalain TV, gue bikin kopi. Udah gue kayak biasa duduk-duduk gitu. TV volumenya keras. Nah, di atas di lantai 2 itu ada pintu kayu. Kayak pintu model bar gitu, pintu kayu. Itu dibunyiin sama dia. Oh, yang kayak begini ya? Ya, yang gitu. Oke. Pintu bar gitu, pintu kayu. Dibunyiin sama dia. Gue sempat bingung. Suara apa ya? Ngek. Kencang tuh suaranya. Kencang, volume TV juga kencang. Oke. Gua cari sumber di mana ini, tahu gue nengok ke atas. Wah. aduh. Astagfirullah. Ini kalau gua ngomongin ini selalu notice. Jadi yang masuk di ruang meeting itu, Iya. dia gini tegap. Tapi dari pusat ke atas itu ke bawah. Oh, sama kayak model. Iya, sama kayak pertama sebelumnya. Ya? Jadi
badannya di lantai 2. Di lantai 2 di apa pembatas gitu. Terus Menjulur ke bawah. pusat ke atas. Manjang. Iya tuh manjang ke bawah. Sambil tangannya sambil nunjuk ke arah ruang meeting. Wah, Terus sambil nganga segini. wah, Gitu lah pokoknya. Mimiknya inget banget gua kayak gitu. Tangannya sambil nunjuk ke arah ruang meeting. gila, gokil. Dan itu tahu di samping gua coy. Nompokin ke muka lu. Numpuk. Mulutnya nganga ya? Gua tengah. Tangannya nunjuk. Tangannya nunjuk ke arah meeting. Ke arah ruang meeting. Di mana bekas makan itu belum gue beresin. Itu makhluk yang sama yang pertama lu lihat itu yang di siapa? Yang udah komunikasi sama lu itu. Iya di ruang meeting itu. Oke. Yang minta tolong diberesin dulu. Terus reaksi lu gimana tuh Bang Rama? Mungkin pada saat itu ya karena gue kaget ya. Kalau udah pikiran sekarang sih seharusnya jangan kabur. Dan itu gue kabur keluar. Kabur, oke. Gue kabur keluar. Nungguin temen gue pinggir jalan tuh. Sambil ngos-ngosan. Pas temen gue datang, kenapa lu cok? Gitu. Iya. Udah cepetan kita beresin itu dulu yang bekas makan deh. Ya beres gitu. Iya, udah. Kenapa ngamuk kan di ruang meeting? Jadi kan gitu. Dia juga ini ya, Dia tahu juga juga. takut cuma mencarikan suasana aja. Iya. Udah tuh ya gue beresin tuh. Udah gue beresin. Sambil sini ngeliat gue tuh makhluk tuh pas gue lagi beresin tuh. Masih ada. Masih muncul. Emang ruangan emang tempatnya emang dia stay di situ. Oh. Emang Oke, dia stay oke, di oke. situ. Jalurnya emang ke atas, tapi dia lebih banyak stay di ruang meeting itu. Oke. Udah gue beresin, udah. Ya hawanya masih udah ketik-tuk tuh. Jadi kayak apa dia tuh kayak nggak seneng aja gitu. Memang harus clean, harus bersih tempatnya. Berarti gini ya, berarti tanpa disadari tuh ya memang kan makhluk itu pasti ada lah ya, maksudnya makhluk gaib ya gitu ya di lingkungan atau di ruangan dan Iya. sebagainya. Berarti juga tentang kebersihan tuh ini ya pengaruh banget ya gitu. Jadi bukan buat diri kita juga tapi buat makhluk lain juga gitu yang merasa dia tidak nyaman gitu dengan keadaan yang berantakan atau mungkin tadi kan Bang Rama habis makan belum dirapiin ya kan. rapiin, iya. Iya terus. Jadi sempat kepikiran juga ternyata nggak semua makhluk gaib itu suka tempat kumuh, tempat kotor. Oke. Ya tempat bersih kayak gitu juga dia. Malah lebih ketat kayaknya dari manusia ya. Iya. Karena harus benar-benar rapi gitu. Heeh. Tapi udah. Gue sempat masih taktik tuh gemeteran sambil nengok curi-curi nengok ke atas gitu. Dan dia tetap gini aja. Nunduk. Udah tuh lo bersihin ya kan. Udah tuh Bersihin. gue udah nyantai Selesai. lagi. Temen gue yang nanya, ya gue juga nggak cerita. Sampai pas udah ngopi agak nyantai, baru nanya, kenapa lu? Dia bilang, ya udah itu minta diberesin tadi, cuman gue diem aja gue cuekin. Lu bego, kenapa nggak ngomong? Karena gue mikirnya tuh gue takut orang gak percaya. Iya. Karena setelah hal itu gue suka lemes lah ngomong-ngomong itu gue apa banget sih? Ngapain sih gue cerita-cerita kayak gitu? Takut orang lu gila lu, hal kayak gitu percaya. Takutnya ada orang nggak percaya kayak gitu bilang gue gila. Betul. Iya. Gue udah kepikiran ke situ pada saat itu. Jadi gue takut lu nggak percaya. Gue bilang gitu ke temen gue. Iya gue percaya sama lu. Iya. Karena emang dia juga ngerasain. Dia nggak bisa, tapi dia ngerasain energi kuat banget. Oke. Nah udah singkat cerita, lusa lagi. Ini lebih epic sih. Lebih epic. Wah boleh nih.